Selamat pagi. Kali ini saya akan berbagi ilmu atau tips tentang gimana sistem saya untuk pemborongan pekerjaan rumah atau gedung atau bengkel las ya. Jadi sistem yang saya jalankan itu sebenarnya sangat simpel dan tidak ribet ya. Tapi bagi beberapa orang memang bisa dibilang itu ribet juga. Jadi sistem saya itu pertama, kalau ada konsumen manggil untuk pekerjaan gedung atau perencanaan atau pembangunan, itu kita akan lakukan survei dulu. Setelah survei kita ngobrol dengan konsumen biar saling kenal dulu ya. Jadi kalau sudah saling kenal, kita catat semua keinginan, permintaan. Setelah itu baru saya akan melakukan pengukuran secara detail. Setelah pengukuran secara detail itu saya akan memberikan arahan perkiraan awal untuk harga total. Jadi setelah harga total itu diperkirakan, apabila konsumen ada pandangan untuk lanjut, nah itu nanti kita akan desain secara keseluruhan, secara mendetail, dan kita hitung secara rinci. Jadi apa yang sudah diukur itu nanti didesain dan dikonsultasikan ke konsumen. Apabila desain itu sudah final, oke, baru kita lakukan rincian perhitungan. Jadi perhitungan mulai tiap bagian pekerjaan itu semua dirinci ya. Tapi kalau untuk konsep desainnya itu masih ada perubahan, kita akan lakukan perubahan dulu sampai benar-benar itu di ACC. Nah, setelah desain dan rincian perhitungan itu selesai, kita ajukan, kita presentasikan ke konsumen secara detail, termasuk merek-merek, kualitas, dan tenaga tukang yang akan dipakai. Jadi di saat pengajuan itu saya ajukan beberapa opsi. Jadi opsi yang paling murah dengan kualitas biasa, terus ada opsi kedua itu kualitas standar. Standar kami itu standar sesuai bangunan, peruntukan dari bangunan itu sendiri. Dan yang ketiga itu kualitas yang bagus, mulai kualitas dari bahan material yang dipakai dan tukang-tukang yang digunakan nanti yang mengerjakan, itu sangat berpengaruh di harga ya. Jadi setelah konsumen nanti memilih salah satu dari alternatif yang saya ajukan, biasanya itu dia masih mikir untuk budgetnya, dana yang tercapai itu di yang biasa, standar, atau yang bagus. Biasanya seperti itu. Dan musyawarah itu tidak bisa 1-2 hari selesai. Nah, nanti setelah proses musyawarah itu selesai, baru kita lanjutkan ke pembuatan kontrak sederhana ya. Jadi kontrak itu fungsinya untuk mengikat antara kami pihak yang mengerjakan dan konsumen sebagai pihak yang mempunyai dana dan pemilik dari proyek itu sendiri. Jadi fungsi kontrak itu sebenarnya hanya untuk mengikat agar kita kerja itu punya pegangan, dan yang punya rumah dia pun mengawasi berdasarkan kontrak dan rincian itu jadi lebih mudah. Apabila ada pekerjaan atau material atau tukang yang kurang sesuai, tidak sesuai dengan apa yang dicatat di awal, itu konsumen bisa komplain ya. Dan selain itu, perubahan di tengah-tengah saat dikerjakan itu masih bisa dilakukan asalkan pekerjaan itu belum dikerjakan. Jadi contohnya kalau kita sudah mengerjakan fondasi, terus ternyata ada permintaan untuk nambah kamar atau gimana, atau kualitas cat atau bentuk atap berubah, lah itu masih bisa karena itu belum dikerjakan.
Biar kami sangat fleksibel, tapi semua terdata ya, terdata, terekam dengan baik selama perjalanan pembangunan. Dan itu pun kita fleksibel, setiap ada permintaan dari konsumen kita akan mengarahkan bagaimana idealnya. Seandainya oh ini pengen yang bagus tapi kok dananya nggak nutut, kita bisa mengarahkan ke kualitas yang di bawahnya, tapi tidak mengurangi estetika atau bentuk dari desain itu sendiri. Sebenarnya di gedung, di konstruksi itu alternatifnya sangat banyak ya, dan konstruksi sendiri itu pun selalu berkembang tiap tahun, berkembang mengikuti zaman yang semakin modern ya. Kayak bahan-bahan alternatif, bahan yang lebih awet, bahan yang lebih murah tapi tampilannya juga bagus, itu juga ada. Tapi semua itu ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi kalau ada bahan-bahan yang dari luar negeri mau diterapkan di sini, itu kadang ada yang bisa dan kadang ada yang tidak. Karena ya mengingat di luar negeri dengan yang di sini itu beda ya, beda cuaca, tropis dengan dingin atau tropis dengan panas itu sangat beda. Jadi kadang ada yang bisa diterapkan dan ada yang tidak bisa. Di luar negeri bahan itu bisa awet, tapi di sini belum tentu bisa awet. Jadi kita itu sebagai pemborong memang harus benar-benar bisa mengarahkan, memberikan solusi, bermusyawarah dengan konsumen agar konsumen itu tahu apa yang diminta dan apa yang akan dikerjakan, walaupun itu nanti tahu hanya sekedar tahu, dan hasilnya pun dia bisa menyesuaikan. Kadang juga ada konsumen yang dia melihat di beda tempat dan dia di video, di dokumentasi dan ditunjukkan pada kita, dan kita pun juga bisa merespon, bisa mengarahkan. Jadi setelah pekerjaan nanti berlanjut dan hampir selesai, sistem termin yang kami jalankan itu termin bertahap. Jadi mulai awal itu kita lakukan DP antara 20–30%, dan nanti pengajuan termin itu berdasarkan progres pekerjaan yang dicapai di tiap 30%. Nah, pengajuan itu nanti lengkap dengan data yang konkret dan bisa dicek di lokasi bersama konsumen ya. Jadi progres 30% itu dapatnya apa aja, itu konsumen bisa ngecek satu persatu. Kalau sudah oke, baru kita pengajuan untuk pencairan dana, dan berikutnya di 60%, 80%, dan nanti yang terakhir 10% itu setelah pekerjaan selesai dan serah terima dengan konsumen ya. Kalau konsumen sudah ACC, nanti ada garansi yang berbeda-beda. Jadi garansi yang kami berikan itu mengikuti kualitas atau harga atau opsi yang dipilih. Jadi opsi yang pertama biasanya kita kasih garansi 3 bulan, dan untuk opsi kedua yang standar itu kita kasih di garansi 6 bulan, dan kalau yang kualitas bagus itu bisa sampai garansi 1 tahun. Karena saya sendiri tahu mana itu barang bagus dan mana yang barang standar atau yang biasa. Jadi garansinya beda-beda. Jadi dalam masa garansi, kalau terjadi apa-apa, selama itu tidak terjadi bencana atau kecelakaan atau rusak disengaja, kami pun juga siap untuk membenahi apa yang kesalahan atau kerusakan kecil yang terjadi. Jadi di situ untuk sistem kontrak itu mulai dari pembangunan rumah, gedung, toko, ruko,
bengkel las, baja, gudang, dan interior pun juga. Oke, sekian dulu hari ini, sedikit berbagi pengalaman dari kami. Oke, semoga bermanfaat. Untuk main-main, tapi sekali bikin itu untuk kalau bisa untuk selamanya, walaupun masa bangunan itu ada paling enggak 5 tahun sampai 10 tahun baru itu kita adakan perbaikan, renovasi berkala ya. Baik, sekian dulu untuk penjelasan proyek yang di lokasi ini. Untuk selanjutnya bisa nanti untuk video selanjutnya itu saya akan posting di proyek yang satunya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.